Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar pada tema 3, makanan sehat. Subtema 1, bagaimana tubuh mengolah makanan. Dan kita sampai pada pembelajaran pertama. Sahabat cerdas, sebelum kita mulai pembelajaran kita, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Sahabat cerdas, apakah kamu selalu makan makanan sehat seperti yang kamu lihat pada gambar? Contoh makanan sehat antara lain makanan pokok, buah-buahan, sayuran, telur, ikan, dan daging. Kriteria makanan sehat yaitu makanan yang memenuhi kriteria gizi seimbang, 4 sehat 5 sempurna, atau mengandung zat gizi, vitamin, mineral, protein, karbohidrat, kalsium, fosfor, dan lemak. Makanan sehat baik untuk tubuh kita. Tubuh manusia mengolah makanan menjadi nutrisi yang bermanfaat bagi kesehatan dan pertumbuhan tubuh. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak percakapan antara Edo, Dayu, dan Siti berikut ini. Berikut ini percakapan antara Edo, Siti, dan Dayu. Wah, sedapnya sarapanku hari ini. Sarapan apa kamu pagi ini, Dayu? Kalau aku seperti biasa, nasi, sayur, dan telur mata sapi sudah cukup. Ibuku membuat bubur ayam istimewa, Edo. Aduh, semuanya terdengar enak untukku, sekalipun hanya nasi, sayur, dan telur mata sapi. Apalagi kalau bubur ayam istimewa. Bersyukurlah kita dikaruniai sistem pencernaan, teman-teman. Dengan begitu, makanan yang kita makan dapat membawa manfaat untuk tubuh kita. Betul juga ya. Apa sebenarnya manfaat sistem pencernaan itu, Siti? Sistem pencernaan merupakan organ yang dapat ditemui pada manusia dan hewan. Sistem pencernaan berfungsi untuk memperhalus makanan sehingga menghasilkan nutrisi yang dapat diserap oleh tubuh. Dengan adanya nutrisi tersebut, maka manusia dan hewan dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Jika makanan yang dikonsumsi itu sehat dan bergizi tinggi, maka manusia atau hewan yang mengonsumsinya akan bertumbuh dengan sehat. Aku pernah melihat iklan tentang bubur ayam dengan beras organik. Dalam iklan tersebut terdapat kalimat yang mengajak orang untuk memakan bubur organik itu. Wah, kedengarannya menarik ya, Edo. Kapan-kapan kita makan bubur ayam di tempat itu yuk. Pastinya lebih sehat karena berasnya organik. Makanan sehat penting bagi tubuh kita. Oleh karena itu, banyak iklan yang dapat kita temui di tempat-tempat umum yang mengetengahkan tentang makanan sehat. Iklan memang dimaksudkan untuk mempromosikan sesuatu kepada para pembaca. Sekarang mari kita amati beberapa contoh iklan berikut ini. Kalimat-kalimat yang umumnya dipergunakan oleh bahasa iklan adalah kalimat yang menarik atau kalimat yang mengajak pembacanya untuk mengikuti apa yang ditulis atau disarankan oleh pembuat iklan. Sekarang mari kita amati ketiga iklan berikut ini, kemudian kita temukan gambar dan kalimat yang terdapat pada iklan. Pada iklan pertama terdapat gambar irisan buah.
dan terdapat kalimat iklan, makanan sehat dan bergizi, solusi untuk hidup sehat dan awet muda. Pada iklan kedua, terdapat gambar seorang anak menyantap buah semangka. Dan terdapat kalimat iklan, makanan sehat dan bergizi, penting untuk pertumbuhan otak anak Anda. Kemudian pada iklan ketiga, terdapat gambar sayur dan buah-buahan. Kemudian kalimat iklan, cintailah jantung Anda, konsumsi sayur dan buah segar. Manfaat prima dengan rasa yang dahsyat. Berdasarkan ketiga kalimat iklan tersebut, kita mengetahui bahwa setiap kalimat iklan terdapat kata kunci. Kata kunci adalah sebuah kata atau konsep dengan keistimewaan, yang berarti kata apapun yang digunakan sebagai kunci dan kode, atau digunakan untuk menghubungkan ke kata lain atau informasi lain. Ciri-ciri sebuah kata kunci adalah 1. Terdiri dari satu kata atau dua kata yang membentuk frase. 2. Mengandung kata yang unik yang terdapat dalam sebuah bacaan. 3. Mewakili sebagian besar keseluruhan topik, konsep, atau informasi dari sebuah bacaan. Dalam kalimat iklan tersebut, kata kunci yang ditemukan adalah makanan sehat dan bergizi. Kata makanan sehat dan bergizi merupakan kata kunci karena kata tersebut mewakili kunci utama atau informasi utama dalam iklan. Dengan menemukan kata kunci pada iklan-iklan makanan sehat, kita jadi tahu bahwa masyarakat kita sudah banyak yang peduli tentang pentingnya makanan sehat. Penyempurna makanan sehat adalah susu. Seperti kita ketahui, susu umumnya dihasilkan oleh sapi. Apa yang dimakan oleh sapi hingga dapat menghasilkan susu? Lalu bagaimana sapi mencerna makanan tersebut? Untuk lebih jelasnya, simak penjelasan berikut ini. Sistem pencernaan hewan ruminansia. Hewan ruminansia adalah kelompok hewan mamalia yang biasa memamah atau memakan dua kali dan dikenal dengan hewan memamah biak. Contoh hewan ruminansia ialah sapi, kerbau, rusa, domba, kambing, dan kijang. Sistem pencernaan hewan ruminansia lebih kompleks dibandingkan dengan pencernaan hewan lainnya. Pada hewan ruminansia, terdapat 4 bagian lambung dengan fungsi yang spesifik. Selain itu, pencernaan makanan pada hewan ruminansia dibantu oleh beberapa mikroba atau bakteri dan protozoa. Mikroba tersebut dapat membantu mencerna rumput. Salah satu contoh hewan ruminansia adalah sapi. Di dalam mulut sapi terdapat organ-organ pencernaan seperti berikut. Gigi. Gigi sapi tersusun dari gigi seri yang berguna untuk memotong makanan dan gigi geraham untuk mengunyah makanan. Lidah. Lidah sapi berguna untuk merenggut rumput atau makanan dan mendorong makanan yang sudah dikunyah menuju lambung. Saliva merupakan cairan atau enzim khusus yang dihasilkan oleh kelenjar khusus pada sapi yang kemudian disalurkan ke dalam rongga mulut. Saliva berperan dalam proses pencernaan kimiawi. Lambung sapi berbeda dengan lambung manusia. Ukurannya jauh lebih besar. Lambung sapi merupakan organ pencernaan yang sangat penting bagi sapi. Lambung sapi terdiri atas 4 bagian.
yaitu rumen, retikulum, omasum, dan abomasum. Oleh karena itu, sapi dikatakan memiliki 4 perut. Rumen merupakan tempat terjadinya pencernaan dengan bantuan mikroba atau bakteri. Di sini makanan dicerna hingga menjadi bubur dengan gerakan mengaduk yang dilakukan oleh dinding rumen. Pada saat sapi beristirahat, makanan kembali ke mulut dan dikunyah kembali. Setelah dikunyah untuk yang kedua kalinya, makanan masuk ke retikulum atau perut jala. Retikulum. Di dalam retikulum, makanan kembali mengalami proses fermentasi dengan bantuan bakteri anaerob dan protozoa. Di dalam bagian perut ini terdapat proses absorpsi dan penyaringan benda-benda asing yang masuk bersama makanan sehingga tidak masuk ke omasum atau perut kitab. Omasum. Di dalam omasum, makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan. Selanjutnya, makanan masuk ke abomasum. Abomasum. Perut bagian inilah yang sebenarnya disebut dengan lambung. Di sini, makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan pepsin yang dihasilkan oleh abomasum. Setelah melewati seluruh proses pencernaan makanan di dalam abomasum, makanan bergerak menuju usus halus. Panjang usus halus seekor sapi dewasa dapat mencapai 40 meter. Di dalam usus halus terjadi proses absorpsi dan fermentasi. Selanjutnya, sisa-sisa makanan akan dikeluarkan melalui anus. Demikian tadi sahabat cerdas pembelajaran kita pada tema 3, subtema 1 dan pembelajaran pertama. Untuk menguji pemahamanmu, kamu dapat mengerjakan latihan soal yang terdapat pada deskripsi video ini. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Tetap semangat dan selamat belajar.